Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Tamir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah yang hadir, baik yang saat ini hadir di sini maupun yang menyimak siaran ulangnya ya secara online. Saya doakan semoga senantiasa Allah hadirkan kemuliaan, Allah hadirkan kebahagiaan, Allah senantiasa masukkan kita ke dalam barisan hamba-hamba yang Allah kasihi, dan senantiasa pula Allah hadirkan ridhonya, Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih kembali diizinkan untuk melanjutkan ya mengkaji perjalanan kisah seorang kekasih Allah, seorang hamba Allah yang sangat mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk kembali terus menyimak detik demi detik perjalanan seorang yang sangat istimewa, seorang uswatun hasanah, suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Semoga dengan kita senantiasa hadir di majelis ilmu ini, ya kita lanjutkan bab demi bab, Allah senantiasa turunkan rahmatnya, dan kita pun juga termasuk bagian dari yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ada satu riwayat yang sangat masyhur dan mungkin sering kali kita bahas, bahwa Rasulullah SAW itu sangat kangen banget, sangat rindu banget kepada siapa? Bukan kepada sahabat-sahabat yang ada di masa hidup beliau, bukan kepada keluarganya, tapi kepada siapa? Beliau sampaikan, ya, aku rindu sampai yang 3 kali. Maka di sana sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang kau rindukan itu? Aku rindu kepada, ya, Masya Allah, yang dirindukan oleh Rasulullah itu adalah siapa? Kita, kepada keluargaku. Siapa itu yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah? Bukan keluarga yang secara ya ahli bait, bukan, tapi adalah umat-umat Rasulullah yang tidak hidup di masa beliau, tapi sungguh-sungguh sangat cinta kepada Rasulullah, bahkan senantiasa ya menjalankan ajaran beliau meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan ya beliau. Maka kali ini kita juga hadir di sini, belajar sirah di sini juga bagian dari, semoga menjadi saksi nanti kitab yang kita pelajari ini, bahwa kita pernah bersama-sama belajar, sungguh-sungguh mempelajari kisah dari Rasulullah, dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi ini bulan apa Bapak Ibu? Bulan ya Rabiul Awal, ya, bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan ya Allah hadirkan keberkahan yang sangat luar biasa. Maka banyak-banyaklah kita ya turut bergembira menyambut datangnya seorang hamba Allah yang sangat mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi saja disebutkan oleh Rasulullah, aku rindu banget dengan kita yang belum pernah dijumpainya, tapi Masya Allah sangat dipikirkan oleh Rasulullah. Maka coba kita cek juga ketika jelang ajalnya Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah detik-detik beliau nafasnya sudah habis, ketika ya Masya Allah nyawanya ini sudah hampir lepas dari kerongkongan, beliau masih yang difikirkan siapa? Kita, Bapak Ibu, ummati, bukan lagi anakku, bukan lagi istriku, bukan lagi sahabatku, bukan, tapi kita umat-umatnya. Maka marilah senantiasa kita ya senantiasa perbanyak bersolawat, dan juga kita tanamkan rasa cinta kita dengan penuh mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Semoga kita sungguh-sungguh ya dengan mendalami kisah-kisah perjalanan kehidupan beliau, sirah beliau, kita pun juga nantinya semakin bisa mengambil hikmah, mengambil akhlak-akhlak yang sangat luar biasa dari beliau, dan kita termasuk hamba-hambanya yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Karena ada satu riwayat yang sangat masyhur sekali, Nabi Musa alaihissalam yang sangat istimewa saja, ketika beliau itu ya mendapatkan bocoran betapa keistimewaannya menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam saja ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini seorang Nabi, Masya Allah. Maka betapa bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dan ini Masya Allah, kita dipilih dan terpilih menjadi bagian dari umat-umat Nabi Muhammad. Kita wajib untuk apa? Berbahagia dan berbangga diri. Dengan cara apa? Tunjukkan sikap kita sungguh-sungguh ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Kita berdoa agar Allah senantiasa mudahkan kita memahami, mudahkan kita untuk mengambil hikmah, dan mudahkan kita untuk senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik, yang halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di majelis ilmu ini termasuk amal ibadah yang Kau terima ya Rabb, yang termasuk menjadikan wasilah Engkau selamatkan kami untuk mudah dalam hari penimbangan menuju surga-Mu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kalau di pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang masuk Islamnya Asadullah, singanya Allah, yakni ya paman Nabi yang bernama Hamzah, dan juga ya Umar bin Khattab ya dengan lika-liku perjuangan yang luar biasa. Maka tibalah kali ini kita masuk di bab tentang hisarun nabiyyi wa ahli baitihi, bab tentang pemboikotan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemboikotan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, dan kepada keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun, jadi ketika ra'at itu melihat ya Quraisyun dari Bani Quraisy. Jadi ketika Bani Quraisy itu mulai melihat intisyar islami, betapa Islam itu mulai tersyiar, mulai semakin merebak luar biasa fil qabaili, di antara kabilah-kabilah di Mekah. Maka azzamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya berazam. Azam itu mereka menyengaja, mereka beritikat, mereka bersepakat untuk apa? Qatli, untuk berniat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitihi. Nah, fahasarathu, mereka kemudian melakukan ya pengepungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pemboikotan, wa ahla baitihi, dan juga kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syi'bi. Syi'bi itu sebuah lembah ya di timurnya Ka'bah, lembah di antara dua gunung, Gunung Abu Qubais dan juga Gunung Khundamah ya. Jadi kalau persisnya saat ini sudah disemen dan juga sudah dijadikan aspal, letaknya itu di sebelah timurnya Bukit Sofa dan Marwah. Kalau saat ini ya, kalau dulu itu masih ada gunung dan gunung. Kalau sekarang sudah mulai dipangkas rata, dibangun hotel-hotel. Jadi kalau dulu itu di antara itu adalah tempat miliknya sejatinya, syi'ibnya Abdul Muthalib. Itu lahirnya para pembesar-pembesar Bani Hashim, termasuk Rasulullah juga lahirnya di situ, dan juga putrinya Rasulullah Fatimah Az-Zahra itu juga lahirnya di Syi'ib tersebut. Syi'ib itu di masa Rasulullah ini menjadi warisnya Syi'ib Abu Thalib, menjadi
syiibnya pamannya Nabi Muhammad SAW bernama Abu Thalib. Jadi ketika semuanya itu ya Masya Allah dilarang ya dilakukan pemboikotan, maka Rasulullah beserta dengan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib itu semuanya berkumpul di Syi'ib ini, di antara dua gunung ini. Kemudian Abu Thalib memerintahkan orang-orang pilihan dari Bani Hashim untuk yang menjadi penjaga-penjaga di sekitarnya. Dan disinilah keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu diboikot. Ya, diboikotnya itu bukan hanya sekedar sosial saja, tapi juga ekonomi dan sosial. Mengapa ini diboikot? Karena ada dua tujuan. Jadi kaum Quraisy ini mereka sejatinya awalnya setelah sepakat, saya sudah ya berusaha menyiksa umat-umatnya Rasulullah, gak ngefek, sudah menyiksa Rasulullah gak mempan, maka mereka beriktikad ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika ingin membunuh tidak semudah itu. Mereka ternyata dilindungi oleh Abu Thalib dan juga oleh Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib. Maka orang-orang Quraisy itu berusaha mendatangi pimpinan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bertujuan untuk apa? Serahkanlah ya Rasulullah untuk kami bunuh. Tapi justru Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mereka justru melindungi, tidak mau menyerahkan. Maka terjadilah pemboikotan ini. Dan kenapa nih Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib kan nggak semuanya Islam, tapi mengapa kok mereka juga ikut diboikot dan mereka juga ikut melindungi Nabi? Inilah tradisinya orang Arab. Tradisinya orang Arab itu mau benar mau salah, selama dia itu sanak saudara kita itu dilindungi. Istilahnya apa? Kalau tentara itu jiwa korsa gitu ya, atau asobiyah, atau istilahnya membela golongannya. Mau benar mau salah, ini adalah keluargaku ya, ini aku lindungi. Jadi yang diboikot ini bukan hanya kaum muslimin saja ternyata, tapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang juga di dalamnya masih banyak yang belum memeluk Islam. Masya Allah. Maka kita lanjutkan. Wa mana'u anhumul arzaq. Nah, mereka menahan makanan untuk Nabi SAW dan keluarganya. Jadi embargo, pemboikotan ini gak boleh adanya transaksi dari semua kalangan Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Gak boleh ada jual beli. Kalau sampai ada yang bantu, disita semua harta bendanya. Bukan hanya yang disita itu yang diberikan, tapi yang dimiliki di rumahnya disita. Makanya gak berani semuanya untuk bantuin jual beli. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita bahas isi dari pemboikotan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, tidak boleh adanya ya, dari kaum-kaum yang lain selain Bani Hashim dan Bani Muthalib ini menikahi ya, atau menikahi wanita-wanita keturunan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, tidak boleh menikahkan putri-putri mereka terhadap laki-laki dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga, tidak boleh bermuamalah jual beli dalam bentuk apapun kepada Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, dan mereka tidak boleh membeli apapun. Kalau tadi kan menjual, ini gak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Masya Allah. Wattafaku ya, dan kaum Quraisy ini bersepakat ala alla yaqbalu lahum sulhan abadan, untuk tidak menerima permintaan damai dari pihak Nabi SAW sedikit pun, abadan, selamanya. Jadi mereka sepakat tidak ada bentuk damai apapun selamanya, illa, kecuali idza aslamun nabiyya lil qasdi, kecuali mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Jadi Masya Allah, luar biasa. Nah, mereka mengapa kok melakukan ini? Melakukan pemboikotan ini tujuannya cuma 2. Yang pertama, dengan adanya pemboikotan ini, mereka menyusun pemboikotan ini di satu tempat pertemuan namanya Darun Nadwah atau Dar an-Nadwah. Mereka punya tujuan 2 hal. Yang pertama, mereka berharap dengan adanya embargo ini, pemboikotan ini, Rasulullah menyerah, menghentikan dakwahnya. Atau setidaknya yang kedua, mereka akan dibiarkan mati perlahan-lahan karena kelaparan. Ini tujuan dari mereka mengadakan pemboikotan. Minimal mereka akan kehausan, kelaparan, dan mati perlahan-lahan. Masya Allah.
Tapi istimewanya ya Masya Allah, inilah kesetiaan ya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib untuk senantiasa terus melindungi Rasulullah apapun yang terjadi. Wa katabu ma tafaqu alaihi, wa katabu, dan mereka itu menulis ma tafaqu alaihi, menulis apa-apa semua perkara yang telah disepakati ya, dari tadi pimpinan-pimpinan dari kaum Quraisy, totalnya ada 40 pemimpin dari kaum Quraisy, fi sahifatin, di dalam sahifah itu lembar, di dalam ya kertas, ditulislah di sana dalam lembar ini Allahumma fil Ka'bah, yang kemudian lembar perjanjian tentang isinya 4 hal tadi ya, tentang pemboikotan tadi digantung di Ka'bah. Dan Masya Allah ya, ketika proses digantung di Ka'bah ini tepatnya tanggal 1 Muharram ya, tahun ke-7 kenabian dari Rasulullah SAW. Dan selama pemboikotan ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Jadi bukan hanya hitungan hari atau bulan, tapi selama 3 tahun. Nah semuanya nggak ada yang berani, kecuali ada satu orang dari Bani Amir yang bernama Hisham bin Amir. Beliau ini masih kerabatnya dari istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Khadijah. Bernama Sayyidah Khadijah ini masih kerabat. Maka beliau strateginya apa? Beliau kirim unta, untanya itu dikalungkan dengan sembako, untanya dibiarkan jalan sendiri menuju ke lembah Syekh. Jadi kalau mau ditentang itu bukan gak ketahuan siapa, tapi yang ada kok unta yang mengirimkan bahan pokok ini. Tapi itu pun sangat terbatas, tidak setiap hari. Jadi setiap malam yang sekiranya itu aman, maka Hisham bin Amir ini ya menuntut unta bermuatan sembako mendekati mulut lembah Syekh ini untuk dilepaskan, untuk berjalan dengan sendirinya. Saking keterbatasannya makanan di masa itu, Rasulullah berserta dengan keluarganya, beliau itu ya makan kulit hewan dan juga makan daun-daunan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, di gurun pasir, di lembah yang sangat kering seperti itu, kira-kira rumput saja ada enggak kira-kira? Rumput saja itu sangat terbatas, tapi beliau makan daun-daunan. Maka daunnya apa ini maksudnya? Ya Masya Allah, ini daun yang sangat minim sekali, saking tidak adanya mentoknya, maka perjuangan beliau ini luar biasa. Di tahun ke-7 sampai tahun 10 kenabian. Nah di tahun ke-8-nya ini Rasulullah saking Masya Allah kasihan dengan para pengikutnya, Rasulullah itu memerintahkan sebagian dari kaum muslimin pengikut Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah yang kedua. Maka yang dikirimkanlah rombongan yang dipimpin oleh Ja'far ya, dipimpin oleh sahabat Ja'far ini ke Habasyah. Ja'far bin Abi Thalib ini masih saudaranya Rasulullah ya, ini sebanyak 73 laki-laki dan 11 perempuan. Harapannya untuk meminimalisir terkait dengan apa? Ya, kebutuhan yang sangat luar biasa di lembah Syekh tersebut. Dan barulah di tahun ketiga dari proses pemboikotan tersebut, Rasulullah SAW ya diberikan wahyu oleh Allah, sebuah informasi yang sangat luar biasa bahwa apa? Bahwa kertas tentang ya kesepakatan 40 pemuka Quraisy tadi, isi kesepakatan semuanya sudah dimakan oleh anai-anai. Anai itu kalau kita bahasakan di kita adalah rayap. Maka sejatinya itu sudah tidak berlaku lagi. Maka kemudian ketika paman Nabi Abu Thalib ini mendengar itu, beliau langsung mendatangi kaum Quraisy. Wahai para pembesar-pembesar Quraisy, sesungguhnya keponakanku mengatakan ya, bahwa lembar perjanjian yang kalian pernah tanda tangani itu di sahifah tersebut itu sudah tidak berlaku karena sudah dimakan oleh rayap. Sesungguhnya jika keponakanku itu berdusta, maka aku serahkan keponakanku itu. Tapi jika dia itu ternyata tidak berdusta, maka lepaskanlah pemboikotan ini. Dan kemudian ya, dari sebagian kalangan Quraisy ini sudah mulai terketuk hatinya. Bagaimana mungkin kita bersenang-senang makan enak, tapi masih ada ya saudara-saudara sanak famili kita makan saja masih ya Masya Allah ya tidak mudah. Mereka mulai ada 1, 2, 3, 4 orang sepakat sampai berkumpullah 5 orang ingin mengecek tadi yang namanya
Sahifah lembar perjanjian pemboikotan tadi. Dan ketika itu dicek bersama-sama, disaksikan oleh semua pemuka Quraisy, ketika dibuka ternyata benar apa yang disampaikan oleh Abu Thalib dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua isi perjanjian itu sudah dimakan rayap, kecuali ada asma Allah di kalimat pembuka dalam perjanjian tersebut yang tertulis Bismikallahumma. Hanya itu saja yang tersisa. Maka di tahun ke-10 kenabian, disitulah pemboikotan kepada Rasulullah SAW bersama dengan keluarganya itu dihentikan. Maka Rasulullah dan para pengikutnya sudah mulai kembali ke tempat semula masing-masing dan melanjutkan aktivitas seperti biasa-biasanya. Tapi ya, ada satu hal yang Masya Allah, ketika itu ada sebuah tanda mukjizat ya, ketika adanya risalah tadi bahwa nanti kalau dicek itu pasti sudah dimakan rayap dan sebagainya. Sebagian dari kaum muslimin itu langsung menambah keimanan. Harusnya dari kaum Quraisy juga mulai ya tergoyah ya ke syirikannya, ke musyrikannya. Tapi ternyata ya, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Qamar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka, maksudnya adalah orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, termasuk tadi contohnya apa? Bahwa Rasulullah mengatakan sahifah yang dibungkus rapat, disimpan, digantung di dalam Ka'bah saja, ya Masya Allah. Itu Rasulullah tahu bahwa itu sudah dimakan oleh rayap, ya. Itu adalah mukjizat. Justru mereka berpaling dan berkata, sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus menerus. Maka kalau memang orang-orang yang sudah tidak mendapatkan hidayah, sudah dibutakan penglihatannya, ditulikan ya pendengarannya, ditutup rapat-rapat hatinya, maka mau ada apapun berbagai bentuk mukjizat sekalipun itu tidak akan tersentuh hatinya untuk menuju ya agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka ini yang bisa kita ambil pelajaran dengan sungguh-sungguh bahwa Rasulullah SAW saja, kekasih Allah saja itu untuk ya Masya Allah menjalani kehidupan saja butuh dengan ujian yang sangat dahsyat luar biasa. Apalagi kita yang biasa-biasa saja, bukan kasihnya Allah. Maka kita juga harus sungguh-sungguh senantiasa bersandar kepada Allah. Dekatkanlah diri kita apapun yang terjadi, senantiasa kita ya, jadikan Allah ini tempat mengadu, jadikan Allah ini tempat untuk mohon pertolongan. Maka insya Allah pertolongan Allah ya, akan kita rasakan, akan kita dapatkan. Sebagaimana doa yang sangat masyhur yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam saat beliau itu benar-benar tepat di depan Laut Merah, ketika sudah gak ada lagi jalan terang, gak ada lagi solusi, beliau berdoa yang sangat masyhur yang ini juga ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab As-Sahihul Ibad. Doanya sederhana, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji itu hanya untukmu ya Allah, wa ilaikal mustaqan, dan tidak ada lagi apa tempat kami ini untuk mengadu ya, wa antal musta'anu, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan. Wala haula, tidak ada ya Masya Allah daya kami ini untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan kami ini untuk bisa beribadah illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sungguh-sungguh doa yang sangat sederhana ini, Allah hadirkan pertolongan sangat dekat yang bahkan tidak disangka-sangka oleh hambanya. Ternyata solusinya Nabi Musa ada di mana? Di tangan kanannya, di tongkat yang selama ini ia pegang. Maka jika saat ini kita belum mudah untuk menemukan solusi atas setiap persoalan hidup kita, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Tinggal seberapa kita sungguh-sungguh menjadikan Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Menjadikan Allah itu sebaik-baik tempat kita itu untuk memohon pertolongan. Jadikan Allah itu benar-benar ya tempat kita
untuk sungguh-sungguh ya bergantung. Makanya kita seringkali menghafal Quran surah Al-Ikhlas itu ayat yang kedua adalah Allahus Somad. Allah satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Dan di setiap rakaat salat kita senantiasa mengucapkan Quran surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami ini beribadah, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan. Maka sungguh-sungguh jadikanlah Allah di satu-satunya tempat untuk kita memohon pertolongan. Karena Allah ini sangat maha pencemburu. Kita yang terus dikasih nikmat sama Allah, kalau kita punya persoalan kok kita itu justru mengadunya kepada selain Allah, maka Allah ini sangat cemburu kepada hambanya. Maka yuk kita perbaiki keimanan kita, ketakwaan kita dengan ittiba pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara itu dulu, barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan yang terbaik. Dan ini juga termasuk malam ya Maulid ya, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyaklah kita merenungi terkait dengan insyaallah kedatangan baginda Nabi ini adalah kedatangan yang sangat istimewa untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kita banyak-banyak ittiba kepada beliau. Kalau Rasul saja beliau memperingati hari kelahirannya dengan apa? Dengan puasa. Maka justru kita gunakan untuk memperingati pula kelahiran beliau ini dengan banyak-banyak kita tirakan, banyak-banyak kita tidak justru apa terlalu euforia yang maksimal, tapi kita jadikan apapun yang kita lakukan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya kembalikan pada Pak Sairin. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.